Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, berjumpa kembali dalam Renungan Provinsi MSC Indonesia pada edisi hari Sabtu tanggal 5 April tahun 2025. Membaca kembali bacaan-bacaan kitab suci, baik dari bacaan pertama maupun juga bacaan Injil, kita melihat bagaimana orang-orang yang memiliki pandangan yang sempit, orang-orang yang tidak memiliki pandangan yang secara benar terhadap seseorang, maka itu akan bisa berdampak sangat fatal. Inilah yang terjadi dalam diri para pemuka-pemuka agama Yahudi. Entahkah itu ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan juga mungkin masyarakat Yahudi pada umumnya yang tidak memiliki pengenalan yang dalam tentang Tuhan Yesus. Sehingga persepsi atau pandangan mereka berbeda-beda tentang Dia. Sehingga terjadilah pertengkaran di antara mereka. Bahkan benarlah apa yang dinubuatkan dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yeremia yang mengatakan bahwa dulunya aku seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku dengan berkata, marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkan dari negeri orang-orang yang hidup sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Dan ini sungguh-sungguh terjadi kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang berusaha untuk melenyapkan Yesus sendiri yang dianggap sebagai saingan. Karena kehadiran Yesus di tengah publik, di tengah bangsa Israel itu menjadi suatu hal yang mengganggu popularitas teristimewa para pemuka-pemuka agama. Karena Yesus begitu mengajar dengan sangat berwibawa. Wibawa rohaninya begitu kuat. Kemudian dia juga bukan hanya mengajarkan, tetapi dia melakukan apa yang diajarkan. Dan dia juga bisa melakukan mujizat-mujizat. Ada begitu banyak orang yang ditolong atau disembuhkan oleh Yesus karena dia bisa mengadakan mujizat. Sementara pemuka-pemuka agama ini tidak bisa melakukan apa-apa. Sehingga dia mempertanyakan tentang status kemesiasan Yesus itu sendiri, ya, di mana yang menjadi diskusi hangat, apakah Mesias itu datang dari Nazaret, apakah Mesias itu datang dari Galilea? Sementara menurut kitab atau catatan kitab suci, sebagaimana yang mereka pelajari bahwa Mesias itu berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, seperti itu. Jadi ada banyak polemik di antara mereka karena mereka tidak mengerti dan juga tidak mau mengenal secara lebih dalam tentang pribadi yang mereka yang semacam menjadi polemik di antara mereka sendiri. Dan berbeda halnya dengan Nikodemus, dia juga adalah salah satu dari golongan orang-orang Farisi mungkin. Salah satu dari golongan orang-orang Farisi ini, tetapi dia berusaha untuk mencari kebenaran tentang Yesus. Dia berusaha untuk mengenal siapakah Yesus yang begitu pengajarannya sangat populer dan juga sangat berpengaruh pada zamannya. Jadi ada keterbukaan hati di sana. Dia memperoleh pengenalan yang benar. Dia mendapatkan suatu wawasan yang lebih baik, yang lebih komprehensif tentang Yesus, sehingga dia punya pandangan pun yang berbeda dengan rekan-rekannya, dengan orang-orang yang berpolemik tentang kehadiran Tuhan Yesus. Sehingga ketika dia punya pandangan yang berbeda, karena ada transformasi dirinya, sampai teman-temannya pun mengatakan, apakah engkau juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya? Atau seorang di antara orang-orang Farisi? Tetapi Nikodemus dengan tenangnya menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan mengatakan demikian, apakah hukum Taurat menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Jadi dia juga berani untuk mengambil resiko karena pengenalannya yang benar tentang Tuhan. Sehingga dia tidak takut dikucilkan, dia tidak takut dibenci oleh rekan-rekan sejawat. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, mari kita belajar dari Nikodemus yang juga berani untuk mentransformasi dirinya, untuk lebih mengenal tentang pribadi Tuhan itu sendiri. Bahkan dia sendiri berani untuk datang bertanya kepada Tuhan Yesus tentang apa yang menjadi pemikirannya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, pesan penting apa yang dapat kita pelajari dari seorang yang bernama Nikodemus ini? Kita juga diajarkan supaya sama seperti Nikodemus yang barangkali dulunya juga mungkin dia memiliki pandangan yang kurang lebih sama dengan rekan-rekan yang pada kesempatan dalam bacaan Injil ini menghakimi Tuhan Yesus, tetapi dia
kemudian melakukan suatu transformasi diri, pertobatan diri, sehingga Nikodemus menunjukkan bahwa ternyata orang yang paling religius pun juga membutuhkan suatu kelahiran baru. Manusia dengan pandangan yang sempit beralih kepada pandangan yang luas, pandangan yang holistik tentang seseorang. Jangan sampai kita salah menilai. Akibat dari salah menilai ini juga kan sangat-sangat berdampak fatal dalam relasi kita dengan sesama kita. Bisa saja kemudian orang bisa saling membunuh, orang bisa saling mengkhianati, orang bisa saja saling menyakiti satu terhadap yang lain karena memiliki pandangan yang keliru tentang orang itu. Mari kita kembali lagi belajar untuk berpandangan yang lebih luas, mengenal orang yang ada di orang-orang yang ada di sekitar kita itu juga secara benar dan secara baik. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.